Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke tanggal 20 Oktober 2024 ya. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, kalau kami ada waktu longgar ya, kebetulan hari ini hari Ahad ya, hari Ahad atau hari Minggu, nah, dimana hari ini agenda kita adalah libur. Nah, kami biasanya di hari libur, kalau tidak ada agenda di luar, kami biasanya melakukan pengecekan setiap hari walaupun sebentar. Nah, untuk pagi ini agenda kita sedikit memberikan informasi kepada para sahabat FB ya, dan para kawan-kawan yang biasanya DM saya, WA saya ya, untuk melihat perkembangannya gimana sih untuk pembuatan bedengan, terus luas lahan itu berapa hektar. Kita selalu sampaikan baik itu melewati WA ataupun di sosial media khususnya dan pada umumnya. Baik, untuk para sahabat-sahabat yang biasa menanyakan seputar hari Ahad, agendanya apa kalau hari Ahad, apakah SDM kita atau warga itu libur? Ya, pada intinya kita bersama warga itu selalu berusaha untuk memanfaatkan waktu-waktu yang longgar seperti hari Ahad ini kan hari tenang ya. Kalau untuk di sektor pendidikan hari libur, cuma lebih banyak ke kerja bakti. Nah, untuk SDM kita yang ada di sektor pertanian itu terus berjalan untuk penanaman, pembuatan bedengan, perawatan, panen, ataupun pembukaan lahan baru dan lain-lain. Sehingga di hari Ahad ini kami yang ada di sektor pendidikan selaku kepala program juga yang ada di Desa Berdaya mengisikan waktu untuk mendampingi SDM kita yang ada di Desa Berdaya, memantau, melihat, memberikan arahan kepada SDM kita untuk melakukan perubahan-perubahan untuk pengembangan daripada di sektor pertanian ini. Nah, baik, untuk para sahabat FB dan para kawan-kawan yang setia mengikuti program kami, pagi ini tepatnya tanggal 20 Oktober 2024 kami bersama SDM kita, ada 3 SDM, ada Muhammad Ijal, kemudian ada Abdul Rasid, ada Bapak Kamil. Pagi ini beliau kita arahkan untuk pemasangan atau penancapan kayu cacak ya. Nah, karena ini jenis yang kita tanam adalah jenis sayur gantung. Nah, kalau di sebelah sini coba pelan-pelan, ini yang kemarin kita praktek sama anak-anak, ini jenis sayurnya adalah jenis sayur gantung berupa pari. Kemudian dan sebelah sini ini adalah jenis penanaman gambas ya, yang kita tancapkan kayu cacak, kemudian nanti baru kita ikat dengan ikatan tali yang sudah kita siapkan, jaring, kemudian ada beberapa tali yang tali bel ya, kemudian untuk mengikat dan sebagainya yang memang diperlukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan sayur gantung. Apa yang diperlukan, nah, kita nanti akan menyiapkan untuk SDM kita. Untuk para sahabat, adanya bedengan yang sudah kita buat kemarin oleh warga dari Dapur 6 itu sudah dikerjakan untuk pengangkatan tanah, pembuatan bedeng, karena tidak begitu efektif kemarin karena beceknya, lembabnya tanah untuk kita lakukan penanaman, sehingga kita melakukan langkah pengangkatan tanah untuk dibentuk bedengan seperti ini. Kemudian kita tutup pakai mulsa untuk
memudahkan perawatannya supaya juga tidak cepat tumbuh gulma-gulma atau rumput liar yang dapat menutupi daripada tanaman-tanaman gambas ataupun timun, pari dan lain-lain, sehingga lebih efektif, lebih baik, lebih bagus, lebih gampang, lebih mudah untuk perawatan daripada jenis-jenis tanaman sayur kita. Perkiraan ada 20 perkiraan bedengan ini ada 26 sampai 27 yang di area sini. Kemudian di sebelah situ yang bujur ke sana itu ada 3. Nah, coba kita ikutin ya, jalan dulu. Ya. Lihat gitu. Nah, ini kita kalau melihat dari sini ya. Tadi kan dari pojok situ. Dari pojok kita melihatnya. Ini sudah pemasangan kaca dengan SDM kita sangat lurus ya. Coba di sebelah ini, sebelah kanan. Nah, ini kan lahan pari ya. Ada 7 bedeng ya, lahan khusus area tanaman sayur gantung jenis pari yang kemarin praktek sama anak-anak cara pemanenannya. Kemudian juga kita mendengarkan sama-sama penjelasan dari Sobat Borosis mengenai tentang keretakan atau pari yang retak, kemudian juga pari yang busuk, sudah dijelaskan di video yang kemarin. Kemudian ini jalan ya, ini jalan untuk kita melihat area-area di kanan kiri kita, kanan kiri, di kiri kita pari, di sebelah kanan kita gambas. Progres kedepannya kita ingin di sini adalah jalan yang kalau hujan itu kan becek. Kedepannya itu kita ingin di sini ada jalan yang kita buat metode cor ya, metode cor atau metode semen ya, agar ketika ada yang berkunjung, baik itu sahabat-sahabat FB atau para kawan-kawan, para donatur, hartawan, dermawan dan pecinta pertanian, baik yang berkaitan dengan sayur gantung ataupun sayur basah, ketika berkunjung melihat-lihat ya adanya tanaman di area Desa Berdaya ini, supaya lebih enak, lebih nyaman kalau berjalan, tidak terpleset, tidak becek, sehingga ada jalan yang harus kita buat itu ke depan. Tinggal kita menunggu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti. Jadi ada beberapa gambas yang sudah ini pengangkatan tanah atau sudah dibuat bedengan, kemudian kita tutup menggunakan mulsa agar kita lebih mudah untuk perawatannya dan untuk mencegah gulma-gulma atau rumput liar supaya tidak menutupi tanaman kita, dan supaya pertumbuhan tanaman ini cukup bagus ya, sehat. Kemudian ada beberapa bibit yang sudah kita taruh, sudah kita lakukan penanaman. Ketika mulsa sudah kita tutup bedengan menggunakan mulsa, langsung kita menanam sayur gantung. Jenis di sini adalah jenis gambas. Dapat 3 hari baru kita pasang pemasangan kayu caca, karena SDM kita arahkan untuk mengerjakan yang lainnya. Ini ada sebagian yang nggak hidup, artinya mati. Ini nggak ada, di sini nggak ada, yang ini ada. Ini ada, ini nggak ada, ini kosong, dan ini kosong. Ada. Jadi ada sebagian yang tumbuh, ini tumbuh, ini tumbuh, ini kosong, ini kosong. Ini faktor siput ya. Iya
nyelak ini nih. Oke, belum mungkin belum. Ano, siput kenapa nih? Congcong nggak lu? Mungkin receh, belum kan itu babi. Dua ini, menolak nih. Jadi di antara salah satu faktor di sini ada yang sudah tumbuh, ada yang tidak jadi, artinya rusak, ada yang nggak hidup lah. Ya. Jadi itu ada dua kemungkinan, ada belalang, kemudian siput ya. Jadi kita itu biasanya menyiapkan pupuk khusus untuk siput. Untuk pencegahannya sudah kita siapkan pupuk ataupun obat-obatan yang berkaitan dengan pencegahan hama, baik itu berkaitan dengan belalang ataupun siput ya, dan lain-lain yang dibutuhkan. Para sahabat-sahabat, di sini juga ada lahan atau area yang kemarin rumputnya panjang, itu panjangnya seperti itu. Kita sudah melakukan pembersihan, dipotong rumputnya dengan DM kita. Nanti di area sini ini lembek ya, karena ada rumput ya. Kalau hujan itu lembek, berair, becek, sehingga tidak begitu maksimal untuk melakukan penanaman. Nah, maka harus dilakukan penataan ulang, membuat bedengan baru yang agak tinggi. Kemudian kita juga menggunakan mulsa untuk penanaman ke depan, rencana ke depan itu rencana ya. Jadi ini akan diangkat tanahnya, dilakukan pengangkatan. Ketika sudah dilakukan pembersihan semuanya, pemotongan rumput, kita tunggu berapa minggu. Ketika sudah tumbuh hijau kayak gini, baru kita lakukan untuk penyemprotan, baik itu menggunakan Roundup ataupun Rambo. Kalau sudah tumbuh kayak gini, sudah tumbuh, mulai tumbuh segini, baru kita lakukan penyemprotan. Jadi kita lakukan pemotongan rumput, tidak langsung kita lakukan pembedengan ataupun penanaman. Ya, kita tunggu 1 minggu semisalnya 1 minggu, baru kita lakukan penyemprotan menggunakan Roundup ataupun Rambo, agar tidak terlalu cepat tumbuhnya gulma ataupun rumput, sehingga itu juga bisa menjadi hal yang penghambat dalam penanaman nanti. Nah, makanya di sini nanti kita buatkan bedengan, penataan ulang, kemudian kita lakukan penutupan menggunakan mulsa sebagaimana yang ada di sebelah kiri kita ini. Sebelah kiri coba lihat. Nah, kita lakukan seperti ini modelnya. Kemudian nah di sini baru kita angkat tanahnya, kita beri mulsa. Rencana ini kita akan menggunakan mulsa. Nah, tergantung nanti ya, apakah menggunakan mulsa atau tidak. Yang jelas kita naikkan dulu tanahnya, kita tata, kita lakukan pembedengan. Kita lakukan pembedengan, kemudian baru kita progres penanaman. Rencana untuk penanaman awal di sini adalah kita mencoba jagung. Jagung yang sudah kita tata ulang adanya lahan ini, artinya kita lakukan pembedengan, kemudian baru kita lakukan penanaman jagung di sini. Itu rencana kita di penanaman awal di lahan yang belum kita lakukan pembersihan. Adapun dilakukan pembersihan sudah dilakukan 80%. Insya Allah agak siang sedikit nanti ada petugas datang untuk melakukan atau melanjutkan pemotongan rumput di area sini. Nah, para sahabat, di sebelah sana juga ada yang kemarin kami tunjukkan di video hari Jumat kalau nggak salah. Nah, di situ agak lebar juga yang dikerjakan oleh SDM kita, Ustaz Abdul Rasid, itu juga agak lebar. Ada 3 orang ya yang sudah melakukan pembedengan, penataan. Ustaz Abdul Rasid juga melakukan pemotongan rumput. Yang di sebelah kanan kita ini area cabai ini. Coba lihat, ini di area cabai. Nah, ini area cabai yang sudah agak menguning karena sudah lama ya. Nah, baru yang sebelah sana itu sudah lahan-lahan yang sudah kita lakukan pembedengan. Hari ini beliau
sudah melakukan pembedengan. Nah, ini yang sebelah kiri dilakukan pembedengan, yang sebelah sini kita lakukan pembersihan untuk pemotongan rumput. Baru kita menunggu 1 minggu untuk melakukan penyemprotan menggunakan Roundup ataupun Rambo. Para sahabat, mungkin hanya ini ya pengenalan dari agenda hari Minggu, hari Ahad. Kita seperti biasa pengecekan, kemudian juga melihat SDM kita masuk atau tidak, bekerja atau tidak, keluar ataupun tidak. Kita juga ingin tahu apakah ada yang sakit atau ada yang keluar. Jadi sehingga di sini selalu ada istilah komunikasi antara kami selaku kepala program bersama SDM agar kita juga tahu satu dengan yang lainnya. Kalau yang satunya sakit, yang satunya sehat, bagaimana caranya yang sehat itu juga bisa mengatasi lahan-lahan yang digarap oleh SDM kita yang sakit. Untuk apa? Ya, untuk lebih mempermudah adanya sektor pertanian itu sama-sama berjalan. Mungkin hanya ini untuk para sahabat seputar sahabat FB yang kadang-kadang juga bertanya melewati telepon atau DM kepada kami. Mungkin selebihnya kalau ingin bertanya silakan mendatangi kantor PPA. Datang di kantor PPA, silakan kita mengenalkan atau kita akan mengenalkan program-program yang ada di Desa Berdaya untuk para sahabat yang selalu menanyakan tentang progres ataupun agenda-agenda apa hari Senin, hari Selasa, hari Rabu sampai hari Ahad ini. Untuk lebih lanjutnya silakan datang ke kantor PPA. Insya Allah kita akan siap untuk menyampaikan atau menjelaskan atau setidak-tidaknya mengenalkan program kita yang ada di Desa Berdaya. Untuk para sahabat FB, seperti biasa sebelum kami tutup, selalu mengajak dan selalu membuka pintu untuk para sahabat FB, para donatur, hartawan, dermawan, dan pecinta pertanian, pecinta perkebunan untuk masuk di ruang yang pintu yang selalu kami buka untuk para sahabat yang ingin bergabung, ingin membantu, memberikan motivasi, memberikan dorongan, semangat kepada kami, ataupun ingin membantu doa ataupun materi seperti contoh membantu semangat, motivasi, doa, dorongan, ataupun mau berinfak, bersedekah, ya, mau berdonasi, berinfak, bersedekah. Kami selalu membuka pintu lebar-lebar untuk para sahabat, dermawan, hartawan, dan para donatur. Untuk Bapak Ibu, tentunya doa yang selalu kami harapkan, semoga para SDM kita, para warga yang ada di Desa Berdaya, dan khususnya pada umumnya untuk anak-anak kita yang ada di Pondok Pesantren Agro dan Dewan Guru yang sudah kami datangkan, senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, dan selalu istiqomah dalam menjalankan program Desa Berdaya ini sesuai dengan program yang sudah berjalan. Kami selaku kepala program sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Agro sangat berterima kasih untuk para sahabat yang selalu menyisihkan waktunya membuka FB kami ataupun YouTube di channel kami Tradisi Berburu, dan mungkin dengan menyisihkan waktu kemudian menggerakkan jari-jari untuk mencet tombol subscribe, like, and share. Tentunya itu juga bisa membantu pergerakan dakwah sosial di pondok pesantren ataupun di sektor pendidikannya, sektor pertaniannya atau perkebunan, dan di sektor perikanan ataupun peternakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.